Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini saya ingin sekali berbagi video tentang hasil webinar kita. Karena videonya agak panjang, jadi aku potong-potong supaya teman-teman nontonnya enak ya. Jadi webinar kita yang pertama itu berjudul Jurus Jitu Belajar Online yang Asyik dan Sehat dengan guru dokter dan juga praktisi psikolog. Ini menarik banget, ditambahkan Bapak dan Ibu guru. Dan hari ini baru selesai untuk webinar kita kedua, baru saja tadi selesai sekitar sejam yang lalu, yaitu tentang mendampingi anak belajar online di masa pandemi. Tapi untuk yang kali ini saya ingin membagikan yang video webinar pertama dulu. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Silahkan ikuti di channel YouTube saya dan jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum. Kita akan memulai acara kita, webinar kita pada sore yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya adalah Arya Kekali. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi pada sore yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melakukan webinar tentang Jurus Jitu Mengajar Online Asik dan Sehat. Webinar ini adalah unik karena ini adalah kombinasi dari perspektif guru, dokter, dan praktisi psikolog. Ya. Jadi ini adalah kerjasama dari program pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan konsultan pendidikan Asyarif Edukasi Konsula. Dalam kesempatan ini saya ditemani, dikomoderatori oleh Mbak kita, Mbak Nurul Fauzia. Silakan Mbak Nurul. Halo, salam kenal semuanya. Saya Nurul Fauzia. Saat ini saya bekerja di salah satu FMCG company dan saya akan menjadi komoderator untuk acara webinar kita sore hari ini. Terima kasih, Dr. Arya. Ya, oke. Jadi inisiatif dari webinar ini adalah karena kita sudah harus memahami kondisinya dalam kondisi pandemi ini. Mas Menteri Pendidikan dan gugus COVID sudah memutuskan untuk kita menerapkan belajar online dalam mungkin sampai akhir tahun 2020 ini. Jadi angka pasien COVID terus mengalami peningkatan. Tapi bagaimanapun ekonomi kita harus terus berjalan. Ya, keputusan Mas Menteri, pengajaran harus tetap dilakukan, tapi bagaimanapun kesehatan guru dan siswa harus tetap diutamakan. Nah, supaya guru tidak gelagapan, mari kita dengar bagaimana sekarang para pakar berbagi pikiran supaya kita semua tetap bisa dalam keseimbangan ya, guru, murid, dan orang tua murid nanti tidak stres berkepanjangan. Nah, sekarang kita akan berbagi dulu, katanya ada info, Mbak Nurul dari panitia. Ya, betul sekali, Mas. Bocoran dari panitia, ternyata antusiasme untuk mengikuti webinar Jurus Jitu Mengajar Online Asik dan Sehat ini ternyata sangat luar biasa. Karena baru 2 hari pendaftaran dibuka, peserta yang daftar sudah memenuhi kuota. Nah, penasaran kan dari mana saja peserta kita sore hari ini? Langsung saja silakan, Dok, untuk ditampilkan. Ya, ini profilnya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan peserta hampir dari seluruh Indonesia, mungkin yang tidak terwakili yang Indonesia Timur saja ya. Alhamdulillah dari Pulau Sumatera, terima kasih dari peserta guru antusias yang dari Bangka Belitung, dari Riau, dari Padang, dari Lampung ya. Mungkin bisa share di chat hadir atau chat clap nah gitu. Silahkan. Kemudian ada juga yang dari Kalimantan, kami catat ada yang dari Pontianak, ada yang dari Banjar gitu ya. Kemudian ada juga dari seluruh Jawa tentu saja ya. Kemudian ada juga dari Bali, ada juga dari ujung Makassar sana, Minahasa sana ya. Ada juga, ada juga yang dari NTB, saya lupa pasangkan di ininya ya, di sign-nya di petanya. Ya. Jadi itu karena antusiasme yang luar biasa itu, kami juga menyiapkan ada sedikit surprise, yaitu ada giveaway. Jadi kita nggak kalah dengan YouTuber yang lagi ngetren sekarang ya, Mbak Nurul ya. Betul, pastinya dong. Ya, jadi kita akan menyiapkan, ini terima kasih dari kontribusi seluruh narasumber dan panitia.
kita ada voucher untuk nanti peserta yang terbaik dengan memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher untuk di ruang guru ya, paket. Kemudian ada juga buku, ada 2 buku di sini dari guru ya, dari Mbak Hevi, ini dari Mbak Amel ya, dan ini dari Mbak Hevi, dan ini dari Prof Rini ya, ada tentang cerdas memilih mainan anak dan remaja. Jadi ini yang insya Allah nanti bisa digunakan ya, bisa diterapkan juga nanti dalam praktek Bapak Ibu guru semua di pengajaran. Ada juga boneka imut, ini adalah ya nanti souvenir aja ya buat kenang-kenangan dari webinar kami ini. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami persiapkan untuk jadi para peserta diharapkan nanti tetap antusias melihat, kemudian memberikan pertanyaan ya, dan pertanyaannya bisa langsung diketikkan di chatnya. Baik, langsung saja Mbak Nurul. Oke, nah untuk kelancaran webinar kita pada sore hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau suara, dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Arya, bisa langsung ditulis di kolom komentar, dan nanti kita akan pilih dan nanti akan dijawab langsung oleh pembicara. Gitu. Oke, kalau gitu bisa kita langsung mulai masuk ke pemateri yang pertama, Dok? Silakan. Oke, kalau gitu, pemateri pertama kita pada webinar kali ini adalah seorang guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar selama 20 tahun, sejak tahun 2000. Wow, luar biasa sekali karena pengalamannya pasti sudah banyak ya. Dia adalah Mbak Hevi Dianawati, MPD. Dia lulusan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau kita biasa kenal dengan UHAMKA, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, Mbak Hevi ini pernah mendapat penghargaan sebagai guru teladan pilihan komunitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, Mbak Hevi mengajar di SMP Islam Al-Azhar 28 Cibinong dan memiliki hobi menulis buku dan melakukan penelitian pendidikan. Langsung saja kepada Mbak Hevi, kami persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dari seluruh Indonesia bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Ya, saya excited sekali. Terima kasih teman-teman yang berada di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga kayaknya cuma Papua yang belum sampai informasinya. Dan saya tidak akan berpanjang kata karena acara kita padat sekali hari ini. Kita akan mulai saja. Saya dibantu oleh Mbak Tiwi dan Mbak Faiz yang akan memandu semua dari slide saya. Dan tapi sebelumnya saya ingin sekali memberikan video kepada Bapak dan Ibu guru, juga kepada orang tua murid yang melihat ini. Dipersilakan Mbak Tiwi untuk memulai. Terima kasih Mbak Tiwi dan Mbak Faiz. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang merasakan nggak sama kayak saya? Silakan komunikasi di chat kita hari ini. Mungkin ada yang ngerasa galau ketika diumumkan, ayo belajar online. Nah, pikirannya bagaimana nih? Pembelajaran jarak jauh? Sama, oh ada yang bilang sama Bu, aku galau ya. Oke, terus ada, dari Tulung Agung ya. Kemudian juga dari banyak yang bilang sama nih, wah sama-sama banyak ya, di sini cepat sekali chatnya. Ya memang ini semuanya baru, dan kita kemarin itu dipaksa untuk harus bisa gitu. Karena kondisi pandemik ini mau nggak mau gurunya harus kreatif. Tapi gimana nih, karena kan nggak semua kondisi sekolah di Indonesia itu punya level dan kemampuan yang sama. Jadi kita harus lihat dulu apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ini nanti sharing saya bermanfaat untuk
Bapak dan Ibu guru, juga untuk semua yang hadir pada webinar kita sore hari ini. Ini sifatnya tidak menggurui tapi berbagi pengalaman, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ternyata mungkin ada yang merasa kayaknya terlalu sulit atau sebagainya. Ini berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik Mbak Tiwi, boleh dilanjut dengan slide-nya. Ya, saya akan tampilkan apa sih yang harus dilakukan pertama kali. Nah, ini nih, karena pembelajaran jarak jauh ini adalah hal yang pertama, berarti jangan dilihat sulitnya dulu, lihat sebagai tantangan dalam mengajar. Setuju gak Bapak Ibu? Kita ambil ini sebagai tantangan dalam mengajar, ya, karena kita harus siap segala kondisi yang terjadi, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Dan ini kalau kata Mr. Barack Obama, amazing banget melihat Bapak dan Ibu guru sudah mulai melakukan pembelajaran online. Ya, lanjut Mbak. Oke, nah ini sedikit tentang saya. Ya, saya adalah guru di SMP Al-Azhar 8 Cibinong seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita. Saya dari UNJ, kemudian ambil pasca sarjana di UHAMKA, jurusan bahasa Inggris. Kebetulan hobi saya adalah menulis buku dan melakukan penelitian pendidikan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah Anda siap mengajar online? Ayo, silahkan dijawab. Sudah siap belum Bapak Ibu? Coba kita sekarang mengecek diri kita sendiri, ngecek diri kita sendiri sudah siap belum belajar online atau mengajar online. Ini udah besok ya, Senin kita udah mulai. Ada yang bilang insya Allah Bu, setengah-setengah, waduh ya. Ada yang bilang sudah siap Bu Evi, siap nggak siap harus siap katanya ya. Oke, aduh ada yang insya Allah siap, wah semangat, betul. Terus apalagi nih, banyak chatting yang masuk, saya baca beberapa. Nah, sebelum kita mulai, kita harus kenal dulu diri kita, diri sekolah, dan juga diri orang tua. Kita akan lihat di slide berikutnya. Ini ada, ya kita lihat dulu di sini. Ini saya ambil dari BBC News Indonesia. Para siswa tertinggal secara akademik karena pandemi COVID-19. Saya pengen pilih anaknya selamat. Artinya orang tua tidak mengizinkan untuk belajar di sekolah karena nyawa itu nomor satu ya, seperti kata pemerintah juga kesehatan itu nomor satu. Kemudian tidak belajar selama 3 bulan, tentu karena banyak masalah ya. Ini kita ambil newsnya. Dilanjut lagi, silahkan. Kita harus melihat dulu kita termasuk kategori mana. Kategori belum siap, kategori sudah siap, atau satu lagi Mbak Tiwi, kategori sangat siap. Terus taunya dari mana? Taunya kita harus melakukan penilaian terhadap diri kita, baik itu guru, orang tua, ataupun sekolah. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini masih ada waktu nih, hari Sabtu sekarang, kemudian Minggu, Senin mungkin masih ada yang baru mulai pembelajaran, minggu depannya lagi. Silahkan mulai mencoret-coret ya, melihat kesiapan kita. Kita masuk kategori apa? Kategori belum siap, sudah siap, atau sangat siap. Ya, mungkin ada yang masuknya baru tanggal 20, ya Senin masih MPLS dan sebagainya. Ini masih ada kesempatan untuk membuat ini. Buat survei kecil-kecilan gitu di sekolahnya, supaya tahu ternyata sekolah saya termasuk kategori yang ini, salah satu dari sini. Atau sudah siap banget, wah itu keren kalau udah siap banget ya. Oke, ya silahkan Mbak. Ya, kemudian, nah taunya dari mana sih siap nggak siap itu apa sih kategorinya? Kita bisa lihat di sini. Bagaimana sih indikator kalau kita udah siap? Di antaranya adalah yang belum siap itu satu, tidak ada koneksi internet, ya, tidak ada HP yang terkoneksi juga dengan internet. Oke, kemudian internet agak sulit di daerah pedalaman terutama. Kemudian ada HP tapi nggak ada kuota, atau tidak punya laptop, gitu ya. Biasanya sekolah meminta anak-anak jangan pakai HP, pakai laptop aja supaya lebih enak. Kemudian ada
laptop, tapi gurunya nggak ngerti aplikasinya, gitu. Terus sudah ada aplikasi virtual sederhana, ini sederhana yang basic ya. Sudah ada aplikasi virtual sederhana, tapi nggak ngerti bahasa Inggris. Soalnya semua aplikasi bahasanya bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris gitu ya. Kebanyakan ya, walaupun ada beberapa bahasa Indonesia, tapi kebanyakan bahasa Inggris gitu. Jadi boleh ini dijadiin indikator kesiapan. Kesiapan Bapak dan Ibu nanti kalau mau buat survei silahkan. Ya, mungkin pada akhir acara ini kita juga akan kasih contoh kuesioner untuk surveinya ya Mbak Nurul ya. Kalau nggak salah ya, panitia nanti akan informasikan. Jadi Bapak Ibu mungkin harus ikut sampai akhir karena kalau nggak rugi banget nih. Nah, kemudian indikator sudah siap apa sih? Lihat di situ. Murid dan guru sudah punya laptop, terkoneksi internet, sekolahnya sudah punya jaringan wifi, gurunya sudah paham aplikasi, ya. Kemudian pembelajarannya sudah siap virtual dan juga gurunya memiliki pemahaman yang cukup bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris walaupun belum full, tapi ngerti deh ini pasti suruh download, ini disuruh share, ini disuruh update dan sebagainya. Ada paham-paham gitu ya. Nah, ini kita lihat di kategori sudah siap. Nah, sekarang gimana kalau yang sangat siap? Untuk yang sangat siap, Bapak Ibu mungkin sudah sekolahnya sudah tersistem. Kita biasanya kenal dengan punya namanya LSM, Learning Management System, gitu ya. Jadi penilaian, kemudian kelasnya sudah jadi satu, gitu. Sudah jadi satu. Jadi kalau Bapak Ibu klik di alamat LSM Bapak Ibu, seluruh Indonesia yang misalnya sekolah A sudah pakai, seluruh Indonesia bisa masuk, penilaian rapot di situ, kemudian mau pembelajaran di situ, grup discussion di situ, jadi udah keren banget. Nah ini biasanya untuk sekolah yang sudah sangat siap. Oke, lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang belum siap? Jangan khawatir, PJJ harus berjalan, tidak boleh kita pantang menyerah, ya. Tidak boleh kita pantang menyerah karena harus tetap berjalan. Apa saja yang harus dilakukan? Oke, untuk sekolah yang belum siap, kita lihat ini. Dari daerah-daerah yang terpencil ataupun bukan yang terpencil ya, dari daerah-daerah seluruh Indonesia bisa mengikuti pembelajaran melalui TVRI. Pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan adanya pembelajaran melalui TVRI. Kemudian juga bisa juga dari melalui RRI atau radio lokal. Tuh ya, RRI atau radio lokal. Nah, terus juga ada juga nih, saya dengar juga nih ternyata ada yang bekerja sama dengan orang tua atau community. Jadi bekerjasama dengan orang tua itu membantu Bapak dan Ibu guru menyalurkan tugas ke rumah-rumah murid yang lingkungannya dekat dengan mereka. Jadi Bapak Ibu bisa didata nih kalau yang di daerah-daerah atau yang agak kesulitan Bapak dan Ibu guru untuk sekolah yang belum siap, bisa bekerja sama dengan community atau persatuan orang tua murid sekolahnya. Jadi satu orang tua murid megang berapa anak, kemudian komunikasi dengan Bapak dan Ibu guru gitu. Lanjut Mbak. Oke. Nah, ada juga kalau di beberapa negara itu menyediakan kotak pintar. Kotak pintar ditaruh di depan sekolah. Kemudian kotak pintar itu dikasih jadwal untuk meletakkan tugas dan juga mengambil tugas. Jadi dijadwalin misalnya kelas 7 hari apa, kelas 8 hari apa, kelas 9 hari apa. Jadi Bapak Ibu nanti feedbacknya pun sama, ditaruh di kotak itu lagi, hari apa dijadwalkan. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu alternatif yang pernah dilakukan di negara-negara seperti di South Dakota, yang distrik sana sudah memulai dengan physical drop boxes at school entrances ya. Oke, kemudian atau mungkin daerah yang agak sulit karena lokasinya ini agak berat, bisa bekerja sama mungkin dengan TNI. Saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan yang dari TNI, itu bisa juga menghubungi karena TNI ternyata juga sudah ada tuh program
membantu pengajaran di daerah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru bisa mengajukan dari sekolahnya ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Kodim, kemudian ke Koramil atau Posramil, nanti dibantu ke murid gitu ya. Nah, kemudian juga yang keenam bisa menggunakan kendaraan sekolah, nah atau jasa travel. Ini di beberapa negara di luar negeri sudah menggunakan ini karena mereka itu apalagi mereka itu bisa ada program lunch box itu selama sekolah. Jadi mereka sekalian memberikan itu kepada sekolahnya. Jadi mereka siapkan kendaraan. Atau ada juga negara-negara mungkin yang meminjam jasa travel, menitipkan itu. Bapak Ibu guru menitipkan, kemudian mereka mengembalikan melalui jasa travel itu. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif bagi sekolah yang belum siap. Oke, sekarang pilihan ada di Bapak Ibu sendiri, atau mungkin ada pilihan lain silahkan. Kok mungkin ada, oh aku ada alternatif lain nih Bu Evi, boleh. Silahkan dilihat dengan kondisinya. Ini hanya beberapa contoh saja alternatif bagi sekolah yang belum siap. Dan sekarang bagaimana dengan sekolah yang lain? Silahkan Mbak Tiwi. Nah ya, oh maaf, yang harus diperhatikan bagi sekolah yang belum siap, karena ini tidak ada sinyal, tidak ada kuota misalnya tadi, jadi ketika melakukan presentasi pembelajaran harus detail. Jadi Bapak Ibu nggak cuma asal kasih tugas bentuknya latihan soal. Kasihan anak-anak yang nggak paham, akhirnya anak-anaknya stres di rumah, gitu ya. Jadi presentasi harus detail. Bahasa yang digunakan juga kalau bisa bahasa bahasa dengan bahasa sendiri gitu ya, dengan bahasa sendiri, jangan bahasa ambil dari internet langsung dipindahkan gitu, jangan. Nah contohnya kayak gimana presentasinya. Nah ini bisa dilihat, ini saya buat dengan Canva ini ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi Canva. Kita lihat di sini ada warna merah, ada warna biru. Ini sama-sama belajar tentang past tense sebenarnya. Kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih dipahami anak-anak? Coba di chat, saya mau lihat. Kira-kira yang mana? Warna manakah? Warna biru atau yang satunya? Ya, saya lihat dulu di sini jawabannya. Yang biru, oke. Mana apa lagi? Yang biru Bu, ya betul. Ya, kenapa yang biru? Karena yang biru itu anak-anak merasa seperti bertemu dengan gurunya. Dan memang sulitnya bagi guru-guru yang sekolahnya belum siap ya seperti ini ya. Jadi gurunya harus ekstra dalam hal presentasi. Jadi harus diperhatikan nih, karena kan Bapak Ibu nggak bisa komunikasi lewat Zoom meeting, nggak bisa komunikasi lewat WhatsApp gitu ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar mengandalkan itu. Ya, ingat sekali presentasi penting banget Bapak Ibu agar muridnya juga paham. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang bagaimana? Tadi sudah presentasi, terus feedback gimana? Tadi saya lihat di chat ada yang bilang dikasih tugas untuk 1 minggu, kemudian orang tuanya ambil. Nah, ini dari daerah mana? Saya tadi baca sekilas tuh. Bapak Ibu guru buat pembelajaran 1 minggu, orang tuanya ambil, kemudian jadi anak-anak berdasarkan itu. Boleh bisa juga begitu, tetapi ingat untuk pemberian feedback harus ditekankan kepada 3 hal. Nah, Bapak Ibu ya, ini tidak hanya untuk yang online atau bukan online, ini feedback memang harus diterapkan. Ketika memberikan feedback, pertama kita apresiasi dulu muridnya. Ini saya kasih contoh di sini pembelajaran bahasa Inggris. Ini ada apresiasi. Dear Farhan, ya di situ lanjutnya Bapak Ibu saya baca, itu apresiasi untuk anak-anak. Kita kasih dulu mereka kata-kata yang baik yang membuat mereka semangat. Kita puji dulu, kamu sudah, you've done good work, great job, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa apply di pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian informasi kesalahan, habis itu baru kita kasih tahu tuh, oh kamu tadi salahnya di sini. Jadi Bapak Ibu jangan langsung menjudge, langsung coret-coret, misalnya, oh kamu salah nih, langsung nggak enak gitu. Anak-anak udah pusing duluan tuh ya. Nah, karena ini sekali lagi, karena ini Bapak Ibu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan anak gitu, tetapi Bapak Ibu harus komunikasi lewat surat. Jadi siapkan itu namanya dengan sticky note atau dengan kertas, dengan apa saja yang bisa dipakai. Betul sekali. Harus ada penghargaan dulu buat anak-anak.
Yang kedua, kasih informasi kesalahan apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, baru guidance. Kasih guidance-nya. I think you need to reread the course book page. Nah, kamu harus baca halaman sekian. Ya, kemudian habis itu baru motivasi. Ya, jadi motivasi juga penting. Kenapa? Karena ingat loh, ini anak-anak kondisi pandemik, di rumah udah pusing mikirin kesehatan, ditambah lagi mikirin kerjaan, dan harus benar-benar nanti diperhatikan. Jadi feedback itu ingat ya Bapak Ibu, apresiasi, informasi kesalahan, guidance. Ini berlaku untuk yang sekolah siap atau belum siap, online atau offline. Sebenarnya ini penting banget. Ya, dilanjut Pak. Oke. Kemudian ya, kita tunggu. Nah, bagaimana dengan sekolah yang sudah siap memberikan pengajaran online? Nah, pasti udah banyak juga nih yang udah siap, atau dipaksa siap, atau harus siap. Kita lihat di sini. Kalau tadi sekolah belum siap, sekarang yang sudah siap. Silakan Mbak Tiwi. Nah, ya lihat di sini. Nah, ketika presentasi bangun high touch daripada high tech, Bapak Ibu. Pagi-pagi Zoom meeting dengan anak-anak. Habis itu kabur, hilang Bapak Ibunya. Cuma dikasih tahu kerjakan tugas halaman sekian. Nanti kumpulkan ya lewat WhatsApp. Nanti Bapak Ibu periksa lewat WhatsApp, hilang Bapak Ibunya. Yang stres orang tua muridnya. Ya, ini ngapain ya Miss? Ini ngapain ya Bu? Ini ngapain ya Bu? Ya, jadi nggak ada high touch-nya. Utamain high touch-nya dulu. Kalau misalnya satu hari itu ada 3 pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, usahakan untuk sekolah yang sudah siap, Zoom meeting dulu 3-3-nya. Jadi 3-3-nya sapa dulu, halo, assalamualaikum, ketemu dengan saya, pelajaran bahasa Inggris. Terus nanti udah selesai belajar bahasa Inggris, sapa lagi pelajaran matematika. Hari ini Bapak ketemu dengan anak-anak senang sekali ya pelajaran matematika. Jadi harus ada high touch. Ya, ingat ya. Jadi jangan pagi cuma buka, siangnya bablas, ketemu lagi besok pagi lagi. Atau mengandalkan wali kelas, jangan. Ya penting sekali ya Bapak Ibu ya untuk presentasi di anak-anak ini. Lanjut. Ya Mbak, kemudian, nah kalau sekolah yang sudah siap, tadi kan saya udah kasih tuh beberapa aplikasi, Canva, aplikasi Google Classroom dan sebagainya. Ini contoh salah satu yang murid saya punya. Jadi ini diambil dari aplikasi Canva. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pakai, ya pasti udah ada yang pakai ini sekolahnya ya. Terus ini Bapak Ibu bisa anak-anak memberikan tugas salah satunya ini. Ini paling gampang banget, ini sederhana sekali, getting in shape di sana. Kemudian kreasi muridnya silakan dibuat. Ini pelajaran bahasa Inggris. Silakan lanjut Mbak. Nah ya, aneka template Canva bisa dilihat Bapak Ibu. Ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi yang gratis banyak kok. Saya senang banget kalau pakai Canva. Buat poster atau buat infografik dan sebagainya boleh dipakai. Oke. Untuk anak-anak SD ini ada yang bertanya, memang sudah bisa kok Bu dipakai. Anak-anak SD udah bisa kok. Nah, kemudian ingat hal penting ini ya untuk Bapak Ibu, buat kontrak murid. Karena Ibu Zoom, ya, karena melalui Zoom, melalui online, kita tidak bisa datang langsung ke rumahnya atau kita tidak bisa negur langsung. Yang pertama kali dilakukan buat kontrak murid atau peraturan yang jelas. Jadi di Zoom meeting kasih tahu jumlah kehadiran yang harus dipenuhi, misalnya 95%. Kemudian sikap, tidak boleh belajar di kasur, ya. Kemudian nggak boleh bahasanya kasar, apalagi kalau cyberbullying antar teman. Kemudian pakaiannya nggak boleh asal-asal, pakai kaos udah nggak bagus atau nggak rapi, rambut berantakan, baru bangun tidur, jangan. Jadi bangun suasana belajarnya yang lebih enak. Cari spot yang enak, lokasi belajar yang nyaman. Jadi buat dulu ini, ya. Jadi buat dulu peraturan yang jelas supaya tahu gitu. Oh, guru aku maunya begini nih, gitu ya. Bangun high touch tadi. Kemudian bangun komunikasi dengan anak-anak. Ya, komunikasi Bapak Ibu selain dengan Zoom, buat komunikasi dengan grup kelas atau grup angkatan. Bisa dengan WhatsApp grup, bisa dengan Telegram. Saya rekomend Telegram lebih bisa menampung video-video yang besar. Kalau WhatsApp mungkin WhatsApp juga efektif ya, tapi untuk video yang besar saya recommended Telegram. Jadi buat ini, jangan cuma Zoom, habis itu bablas, nggak ada komunikasi sama anak. Grup angkatan dan grup kelas, ingat ya, grup angkatan,
dan grup kelasnya. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan pusing sendiri karena guru bahasa Inggris pusing sendiri. Ajak walasnya bekerja sama, ajak walasnya membangun komunikasi dengan orang tua, ajak guru piketnya. Jadi, walaupun online harus ada guru piket. Guru bahasa Inggris ngajar, guru piket memperhatikan. Ayo anak-anak, absen dulu, absen. Di absen lewat Telegram. Absen semua daftar. Habis itu guru piket lihat, loh, kok si A nggak ada ya? Nah, guru piket kemudian menghubungi wali kelas. Bu, anaknya nggak ada nih. Wali kelas menghubungi orang tuanya. Gitu ya. Jadi ini penting banget nih, karena banyak sekolah yang online itu bilang anakku nggak belajar, malas-malasan dan sebagainya. Jadi matanya bukan cuma mata guru pelajaran atau mata wali kelas, tapi mata semua guru yang terlibat. Jadi seperti sekolah biasa. Oke, ingat libatkan wali kelas, guru piket, kemudian lanjut Mbak. Ya, selain itu guru siapa lagi? Nah, guru BK juga mungkin bisa dilibatkan, guru-guru tanse tahanan ke sekolah juga bisa dilibatkan. Oke, ini saya kasih contoh absensi melalui Telegram dan juga melalui form, ya. Absensi melalui jet form, ada melalui Telegram, ini contohnya, lihat di absen kelas nomor 1 sampai sekian, ini kerjaannya guru piket nih nanti nih ya. Kemudian bisa pakai poll di Telegram, enaknya kalau Telegram bisa pakai poll, kita bisa buat polling di sana. Kemudian bisa pakai jot form juga, di situ nanti silahkan. Bapak Ibu bisa kotak-atik di mana di YouTube juga banyak nih form builder dan sebagainya ya. Kemudian ya lanjut Mbak. Silahkan slide-nya. Nah ini semua pihak BK juga sama. Ternyata anaknya gak masuk, terus kita bilangin BK. BK nanti akan menghubungi orang tuanya dan juga walasnya. BK bisa konseling. Jadi jangan guru BK nggak ada kerjaannya misalnya gitu. Alasannya karena susah nih Bu. Kalau sekolahnya sudah siap, ya BK-nya juga harus ikut membantu. Ketahanan sekolah gimana? Ada cyberbullying misalnya ketika lagi Zoom meeting, bahasa kasar dan sebagainya, dicatat. Wah ini melanggar nih, seksi keamanan sekolah. Bapak gurunya siap turun tangan ya. Jadi tetap semuanya harus bekerja sama. Supaya nggak stres sendiri, Bapak Ibu guru nggak stres, kemudian orang tua juga nggak stres. Ya, oke. Kemudian lanjut Mbak, evaluasi juga harus online ya. Evaluasi Ibu bisa pakai Moodle, Google Form dan sebagainya. Ini saya berikan contoh-contoh beberapa aplikasi yang mungkin sudah pernah diberikan atau bahkan sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Itu kalau komunikasi lewat WhatsApp, phone, message, Telegram, Padlet ya. Kemudian Padlet, kemudian animasi ada Powtoon yang saya buat tadi di awal. Itu kita pakai aplikasi Powtoon. Powtoon itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Tadi saya buat yang gratis, tapi kalau yang gratis pakai watermark, ada tulisannya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting anak-anak happy. Ada pembelajaran yang bentuknya video. Camtasia 7 juga bisa, pakai Canva juga bisa. Video Maker pakai Filmora dan sebagainya. Rekam layar, nah kalau Bapak Ibu suka lihat gamers ya, gamers itu merekam layar. Nah ini bisa pakai Bandicam, maaf ini ada spellingnya sedikit salah, Bandicam, Screencastify, kemudian juga SurveyMonkey dan sebagainya, Edmodo dan sebagainya, ini ada beberapa spelling, mohon maaf. Jadi nanti bisa di searching di di YouTube, sekarang udah banyak banget di YouTube, kita tinggal duduk di depan layar komputer, kemudian menyempatkan waktu untuk belajar. Oke, lanjut Mbak. Ya. Bahkan komik juga bisa. Nah, kira-kira itu dari saya pengennya sih banyak gitu cerita, tapi kayaknya agak sulit. Cuma Bapak Ibu bisa lihat di YouTube FKUI nanti untuk pengulangan ini, atau mungkin nanti linknya dibagikan oleh panitia ya. Terus bagaimana sih kesulitan-kesulitan bisa kita lewat tanya jawab. Terima kasih Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mbak Hevi untuk sharing materi yang disampaikan tentang tantangan guru dalam mengajar online. Sangat aplikatif ya teman-teman, semoga sharing yang telah disampaikan oleh Mbak Hevi bisa diterapkan oleh teman-teman semua di sekolah, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Sehingga nanti untuk sekolah atau rekan-rekan guru yang mungkin tadinya belum siap menjadi, atau belum siap melakukan pengajaran online, bisa menjadi siap, atau yang sudah siap jadi semakin siap lagi.